Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah mencari jalan keluar terkait dengan pembayaran utang proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC atau WUSH agar tidak membebani APBN. Hal ini disampaikan oleh Prasetyo merespons sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak APBN dipakai untuk membayar utang proyek kereta cepat tersebut. Beban utang proyek kereta cepat Indonesia-China KCIC atau WUSH yang menembus angka 116 triliun rupiah atau sekitar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat menjadi bom waktu bagi pemerintah. Apalagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belak-belakan menolak menggunakan APBN untuk memenuhi kewajiban tersebut. Mensesnek Prasetyo Hadi mengakui pemerintah masih mencari jalan keluar agar pembayaran utang kereta cepat atau WUSH tak membebani APBN. Meski demikian, Prasetyo menilai kereta cepat atau WUSH menjadi salah satu moda transportasi yang membantu mobilitas masyarakat sehingga harus didukung perkembangannya. Politikus Partai Gerindra itu menyinggung wacana perpanjangan rute WUSH hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Malamnya tidak sempat. WUSH bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUSH kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta ke Surabaya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta Danantara bertanggung jawab atas pembayaran utang kereta cepat. Apalagi Danantara dianggap telah memiliki manajemen sendiri dan dividen tahunan yang cukup besar. Purbaya tak mau urusan kereta cepat melibatkan APBN. Belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti itu karena saya belum disusun dengan mereka. Di sisi lain, Chief Operating Officer atau COO BP Danantara Doni Oskaria menyatakan Danantara telah menyiapkan 2 skema penyelesaian utang proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC 116 triliun rupiah. Opsi pertama yakni menambahkan penyertaan modal kepada PT KAI atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Tim Liputan, Metro TV. Luas Pak, pembayaran menggunakan APBN itu. Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.